Tapi dividen interimnya itu kecil, jadi sebenarnya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan saham dari BBCA ya, karena BBCA sendiri paling bagi dividen interim cuma 1%-an, berbeda dengan saham-saham dari pertambangan, terutama coal yang memang bagi dividennya itu bisa, dividen yieldnya ya bisa 10%, bahkan di atas 10%, sehingga ketika mereka bagi dividen, maka potensi untuk terjadi gap down-nya itu akan sangat besar, dikarenakan pembagian dividen itu akan mempengaruhi book value per share dari sebuah perusahaan, alias mempengaruhi valuasinya. Jadi untuk BBCA besok kemungkinan akan turun, minggu depan ada, tapi penurunannya terbatas aja, mungkin sampai di kisaran 8.700-an seperti itu ya. Oke, ini pertanyaannya bagus banget dari SWD Tan. Fund manager yang terbesar melakukan pembelian menggunakan kode broker apa saja Kak biasanya? Oke, jadi untuk fund manager itu ketika mereka melakukan pembelian melalui sekuritas ya, mereka itu biasanya nggak cuma pakai satu sekuritas, biasanya dipecah karena transaksinya mereka itu kan gede kan, triliunan. Biasanya mereka pecah, jadi jarang mereka itu melakukan misalnya satu aja. Nah, itu biasanya yang kurang bisa kita ikutin. Biasanya mereka pecah sih jadi 2, 3, 4. Nah, kalau untuk dana pensiun, biasanya terutama dana-dana pensiun yang miliknya pemerintah, itu biasanya pakainya kode-kode broker BUMN juga gitu. BUMN tuh yang misalnya kayak BNI Syariah, terus juga kok BNI Syariah? BNI Sekuritas, terus juga misalnya BRI Sekuritas, kayak gitu. DH tuh biasanya kode brokernya ada 4. Kamu bisa cek aja sih habis ini broker-broker BUMN. Oke. Lanjut. Apakah sektor coal juga akan dapat window dressing? Tentunya tadi sudah dikasih clue, perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang terkena dampak positif dari window dressing adalah perusahaan-perusahaan yang punya market cap besar, terutama perusahaan-perusahaan yang bertengger di dalam IDX 30. Kamu bisa cek ya di sini kalau aku lihat datanya. Untuk IDX 30 sendiri ada sektor coal itu Adaro, lalu juga ada ITMG, lalu juga ada PTBA. Ya, 3 itu ya yang masuk ke dalam IDX 30. Adaro, ITMG, PTBA. Maka di sini kita bisa lihat sama-sama untuk price action-nya. Sebenarnya dari coal sendiri yang paling menarik untuk saat ini tentunya Adaro. Kenapa? Dikarenakan ITMG itu sudah keluar dividen tunai. Jadi pasti ada pertimbangan dari fund manager apabila mau menambah bobot dari ITMG sendiri, karena kan dividennya sudah keluar ya kemarin, dividen interimnya, sisanya tinggal dividen tunai. Sedangkan Adaro itu belum keluar dividen interim dan juga dividen tunai. Jadi potensi untuk ditambahin bobot atau kepemilikannya oleh fund manager menurutku ada di Adaro ya, karena mungkin fund manager akan mengejar dividen. Oke. Nah, untuk Adaro sendiri waktu itu sudah pernah kita bahas ya waktu live juga minggu lalu. Adaro itu kalau misalnya turun ke area support 3.400-an itu adalah wilayah-wilayah yang layak untuk dipantau karena itu adalah area tutup gap. Dan ternyata benar, setelah menyentuh 3.400-an, Adaro sudah mantul dan sekarang berada di area resistance. Nah, Adaro sendiri berpotensi bisa mengalami pelemahan kembali ke area 3.400-an. Jadi untuk sobat cuan, apabila sedang melirik Adaro, lebih baik wait and see dulu, tunggu kembali di area 3.400-an. Karena kalau misalnya dia melemah ke area 3.400-an, maka berpotensi bisa membentuk double bottom. Oke, jadi sekarang masih ada di area resistance kuatnya. Untuk PTBA sendiri meski masuk IDX 30, tapi waktu itu terkena sentimen negatif dikarenakan diharuskan mengakuisisi PLTU ya. Dimana banyak investor yang kecewa karena sudah mengharapkan dividen jumbo dari PTBA. Bahkan janji dari
manajemen sendiri pada Public Expose 2022, PTBA katanya mau membagi dividen interim, yang dimana ini belum pernah dilakukan oleh PTBA sebelumnya. Tapi ternyata rencana untuk akuisisi PLTU itu menyebabkan kekecewaan banyak investor, sehingga harga sahamnya dipanis oleh market, gap down sampai 2 kali. Jadi untuk PTBA sendiri secara price action belum menarik ya. Oke. Untuk ITMG juga sama, belakangan sudah mengalami kenaikan signifikan, sudah menutup area resistance-nya, yaitu di area gap di atas. Kemarin sempat mengalami penurunan karena setelah membagikan dividen interim. Itu hal yang wajar untuk perusahaan-perusahaan yang bagi dividen besar. Nah, apabila Sobat Cuan mengharapkan window dressing dari sisi ITMG, mungkin bisa tunggu di area 36.000 sampai 37.000, itu baru area yang menarik. Sebentar. Oke, ini pertanyaannya cukup banyak ya. Baik. Kak, berarti di Desember itu ideal untuk TPK atau bisa hold sampai Januari, Februari? Terima kasih. Jadi kalau taking profit itu tergantung sama Sobat Cuan time frame-nya seperti apa. Kalau jangka pendek bisa jadikan momentum Desember itu untuk taking profit, karena mungkin sudah belanja kemarin ya di pertengahan bulan ketika waktu itu pengumuman The Fed, kalau nggak salah, bukan The Fed, inflasi Amerika. Market kita sempat koreksi kan dalam sehari, kalau nggak salah turunnya itu IHSG 1,2%. Nah mungkin untuk Sobat Cuan yang waktu itu sudah belanja dan mau memutuskan kapan taking profitnya, Desember bisa dipakai untuk taking profit. Tapi balik lagi nih, kalau aku pribadi biasanya lihat struktur marketnya. Contoh, apabila emitennya memang sudah sampai dari target penjualan kita, biasanya kan pakai batas resistance ya. Nah itu boleh jualan. Tapi kalau misalnya belum, ya bisa juga di hold gitu. Jadi kapan jualannya tergantung dari Sobat Cuan sendiri, time frame-nya seperti apa. Kalau misalnya Januari, Februari seperti apa? Nah, kalau Sobat Cuan masih yakin perusahaan itu kuartal 4 laporan keuangannya akan lebih bagus dibanding kuartal 3, kuartal 2, kuartal 1, maka emiten tersebut masih boleh di hold sampai Januari dan juga Februari. Tapi biasanya ya bulan Februari itu market terkoreksi gitu. Oke. Mungkin kita lihat IDX 30 untuk consumer good ya. Di dalam IDX 30 ini ada ICBP, ada Indofood, ada Kalbe Pharma, ada juga Unilever. Bagaimana potensinya ketika window dressing nanti? Mungkin kita lihat dulu dari ICBP. Sobat Cuan sudah tahu ya, ICBP sendiri tahun ini laporan keuangannya atau kinerjanya kurang bagus dikarenakan kenaikan harga gandum. Tapi tidak usah khawatir karena harga gandum saat ini sudah mengalami penurunan semenjak kuartal 3. Jadi harusnya tahun depan ICBP sendiri sudah bisa mengalami perbaikan kinerja. Oke. Untuk ICBP kalau kita lihat di sini, meski laporan keuangannya tidak perform tahun ini, justru ICBP malah mengalami tren kenaikan. Ya, jadi saat ini harganya sudah kembali ke 9.900, padahal pada bulan April harga ICBP sempat turun ke area 7.000-an. Nah, ICBP sendiri saat ini sedang sideways dengan area support di 9.400 sampai 9.500. Window dressing kemungkinan ICBP akan mengalami penguatan sampai ke area Rp10.000. Oke, disclaimer on ya, itu untuk ICBP. Selanjutnya Unilever. Unilever masih mengalami sideways dengan range yang cukup lebar. Saat ini bertahan di atas supportnya di area 4.400
450 sampai 4500 area supportnya, tapi mengalami gap down 2 kali secara beruntun dikarenakan kinerjanya waktu itu di bawah ekspektasi investor. Untuk Unilever sendiri, range-nya mungkin kalau misalnya baru mau beli jaraknya dekat, dan menurutku ICBP mungkin lebih menarik daripada Unilever dikarenakan ICBP itu punya kinerja terganggu hanya karena harga gandum. Sedangkan Unilever sendiri itu memang kinerjanya sudah tidak growth sejak beberapa tahun terakhir ya, alias market share-nya tuh udah mature banget, jadi sudah kesulitan mengalami pertumbuhan. Jadi kalau aku pribadi, daripada Unilever, mungkin untuk consumer good, pilihannya bisa ke ICBP atau ke MYOR, seperti itu. INDF. Nah, INDF ini induk dari ICBP ya Sobat Cuan. Jadi kalau ICBP itu adalah perusahaan yang fokus penjualannya itu khusus makanan-makanan Indofood. Jadi misalnya biskuitnya Indofood, lalu juga susu Indomilk, lalu juga Indomie, itu masuknya di ICBP. Sedangkan kalau INDF atau Indofood Sukses Makmur, ini adalah induk usahanya ICBP. Segmen bisnisnya bukan hanya makanan, tapi juga termasuk penjualan minyak sawit ya. Jadi anak usahanya itu seperti LSIP dan juga SIMP gitu. Nah, INDF sendiri memang cenderung lebih fluktuasi daripada ICBP dikarenakan ada segmen komoditas di dalamnya, di mana komoditas sendiri bergantung terhadap harga acuan dunia gitu. Nah, Indofood ini cukup menarik ya chartnya. Sudah lewat dari downtrendnya gitu ya, sudah kembali membentuk uptrend. Di sini ada area support di 6.250 sampai 6.270. Ini bisa jadi area yang bisa Sobat Cuan pantau apabila misalnya sudah analisa secara fundamental dan melirik emiten Indofood. Secara price action bisa dipantau di area 6.250 sampai 6.270-an dengan batas resistance 1 itu sekitar 6.500 sampai 6.600-an. Itu untuk INDF. INDF juga masuk IDX 30 ya. Jadi ini salah satu emiten yang akan dilirik oleh fund manager apabila mereka mau mempercantik portofolionya. Baik. Ada pertanyaan lagi Sobat Cuan? Kalau tidak ada, mungkin kita boleh akhiri sesi hari ini karena tadi kita udah bahas clue-cluenya. Emiten-emiten window dressing adalah emiten yang memiliki market cap besar dan biasanya bertengger di IDX 30. Kita juga sudah bahas tentang perbankan, lalu juga tadi coal, lalu juga consumer. Tapi jangan berkecil hati kalau misalnya mikir, wah kalau window dressing berarti yang naik saham-saham blue chip yang harga per lembarnya itu mahal-mahal dong kak, aku modalnya sedikit. Nah biasanya ketika window dressing, kalau blue chipsnya itu mengalami kenaikan, kecenderungannya emiten-emiten lain juga mengalami penguatan. Tapi harus tetap perhatiin price actionnya ya, karena kalau berada di area resistance bisa jadi malah nggak ikut menguat ketika window dressing nanti, malahan terjadi koreksi. Jadi tetap perhatikan price action dan juga valuasi dari perusahaan tersebut. Jangan sampai ketika window dressing emiten yang kamu pegang malah terkoreksi bukannya naik. Oke.